Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Harga sayur mayur di pasar tradisional Simpang 4 Pasaman Barat naik hingga 100%. Tak kunjung diperbaiki pemerintah, warga Gugua di 50 kota bergotong royong antisipasi jalan bertambah amblas. Jelajah pematang Langgai pesisir selatan sambil beramal. 150 bikers jajal jalur ekstrim. Mohon bersabar. Sebanyak 150 bikers dari berbagai daerah di pesisir selatan mengikuti kegiatan jelajah pematang Langgai. Kegiatan off-road dengan jalur sepanjang 10 km ini tidak hanya menyalurkan hobi para pengendara sepeda motor trail, tetapi juga untuk menggalang dana bagi pembangunan Masjid Darul Ihsan Langgai yang terdampak bencana Galodo pada Maret tahun 2024 lalu. Para peserta mengendarai berbagai jenis sepeda motor, mulai dari sepeda motor trail standar, build up, hingga sepeda motor bebek modifikasi khusus untuk medan off-road. Tantangan sejati terasa ketika para bikers harus menaklukkan rute yang cukup ekstrim dan sulit. Terbukti dengan banyaknya sepeda motor yang mengalami kesulitan dan terjatuh saat melewati medan yang terjal. Seperti jalan berlumpur, jembatan bambu, jalan bebatuan, dan jalan yang sempit. Pengendara bahkan harus dibantu oleh warga agar sepeda motornya bisa melewati rintangan terjal. Selesai melewati medan yang ekstrim itu, para bikers masih harus menaklukkan pendakian terjal setinggi 100 meter. Meskipun demikian, semangat para peserta tidak surut. Selain memicu adrenalin di jalur yang menantang, mereka juga memiliki niat mulia untuk beramal. Total dana yang berhasil dikumpulkan dari kegiatan ini mencapai sekitar 20 juta rupiah, yang seluruhnya akan disalurkan untuk pembangunan kembali Masjid Darul Ihsan Langgai. Rute jelajah pematang Langgai ini juga memanjakan mata para peserta dengan melintasi 3 objek wisata alam yang indah, yaitu Batu Kudo, air terjun Lubuk Gadang, dan danau yang terletak di puncak bukit. Kalau untuk jalur bagus, mantap. Banyak kawan ngomong sungguh sangat melelahkan untuk jalur kan. Jalurnya walaupun untuk pertama ini kan di Langgai. Sama-sama bagus, kasih sama tempat-tempat lain sama lah bagus kan. Nggak kalah lah. Ya nggak kalah dari tempat-tempat lain. Untuk ekstrim juga ya. Untuk jalurnya ada yang sangat ekstrim juga kan. Untuk tanjakannya gitu kan, sangat ekstrim juga. Kita hari ini untuk menjelajahi alam Pematang Langgai yang tujuannya kita untuk donasi masjid yang kena musibah 1 tahun yang lalu, yang alhamdulillah kami bekerjasama dengan masyarakat, alhamdulillah acaranya sukses. Ada juga yang dari Damasraya, dari Bengkulu, alhamdulillah dari itu Air Haji, Balai Selasa, Linggo. Kombinasi antara menyalurkan hobi dan menikmati keindahan alam menjadikan acara ini semakin berkesan. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Aksi balap liar di jalur bypass Pariaman kondisinya sangat meresahkan. Berulang kali balap liar digelar. Saat itu pula, polisi bergerak untuk menangkap para pelakunya. Para pelaku yang tertangkap kemudian didata dan dibawa ke kantor polisi untuk diberi nasihat ataupun membuat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Namun pola seperti itu ternyata tak membuat efek jera. Faktanya, balap liar selalu saja terjadi. Biasanya para remaja ini memantau dulu situasi. Ketika dirasa aman, jelang tengah malam hingga dini hari, mereka menggelar balap liar. Untuk mengantisipasi hal seperti itu tidak terjadi secara terus-menerus dan berulang, Polisi Pariaman melibatkan masyarakat setempat untuk ikut menjaga lingkungannya, agar tidak terjadi aksi balap liar.
Selain masyarakat setempat, polisi juga melibatkan tentara dan anggota Satpol PP. Aksi gabungan perdana yang melibatkan masyarakat ini menciutkan nyali para pebalap liar. Tidak satu pun dari mereka yang berani muncul. Pasalnya, lokasi yang biasa mereka gunakan untuk aksi balap liar diawasi oleh pemuda kampung hingga dini hari. Kami dari masyarakat Desa Kampung Gandang khususnya, artinya kunikulah terlalu sangat-sangat meresahkan mana. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Kepolisian Kota Pariaman dan Polsek Kota Pariaman yang telah berkolaborasi dengan warga desa sehingga mudah-mudahan ke depannya arena balap liar atau istilahnya apapun yang berbentuk kenakalan remaja yang berhubungan dengan kendaraan bermotor ini mudah-mudahan ke depannya tidak ada lagi. Kita melibatkan masyarakat, ini maunya masyarakat karena sudah tidak nyaman dengan keberadaan balap liar dan tawuran yang ada di bypass ini. Untuk target operasi ini tidak ada waktu yang ditentukan, sama-sama di mana bosannya yang balap liar dan tawuran yang ada di wilayah bypass ini, dan kita petugas dan termasuk warga yang ada yang mendukung kita di sini sama kita tunggukan. Masyarakat bertekad akan menjaga lingkungan mereka hingga aksi balap liar tak lagi terjadi. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dinas Pendidikan Padang melarang SD dan SMP menggelar perpisahan sekolah di luar kota, di hotel, dan di gedung komersial. Larangan itu tertuang dalam Surat Diknas nomor 400.3 tertanggal 9 Maret 2025. Dalam surat edaran disebutkan, acara perpisahan hanya boleh dilaksanakan di lingkungan sekolah masing-masing atau di gedung pemerintah. Itu pun dengan syarat tidak membebani orang tua peserta didik secara finansial. Acara perpisahan harus diselenggarakan dengan sederhana di sekolah atau gedung pemerintah tanpa memungut biaya tinggi. Terkait surat edaran ini, seorang pelajar MTSN 6 Padang mendukung penuh edaran yang diberikan pemerintah kota itu. Jika kegiatan perpisahan dilaksanakan di luar kota, tentu akan memakan biaya yang lumayan besar. Selain itu, cuaca juga tidak menentu, sehingga bisa mengancam keselamatan jika bepergian keluar kota Padang. Pendapat saya boleh mungkin disetujui karena bisa jadi kondisi keuangan mereka tidak baik atau cuaca juga tidak menentu. Kadang hujan bisa menyebabkan kecelakaan juga, bisa menyebabkan macet juga. Dilema justru terjadi di pihak sekolah. Para murid ingin ada kegiatan perpisahan di luar kota atau di gedung sebagai kenang-kenangan mereka semasa sekolah. Mengakhiri polemik itu, akhirnya kepala sekolah meminta pertimbangan dari pihak komite. Setelah berembuk, diputuskan perpisahan sekolah dilakukan di gedung sekolah saja. Tidak melaksanakan perpisahan di gedung pemerintah atau di gedung disewa yang memberatkan orang. Itu sudah menyikapi hal demikian. Sebenarnya kami tidak ingin mengadakan acara perpisahan, tapi permintaan dari siswa ini juga terus mendesak karena mereka ingin ada kenangan lah di akhir di pendidikannya di MTS 6. Maka kami menyampaikan hal ini, desakan siswa ini ke komite. Nah, komite mengakomodir itu mengarahkan untuk dilaksanakan di madrasah. Kebijakan ini diambil Dinas Pendidikan Padang untuk menjaga prinsip kesederhanaan dan mencegah terjadinya kesenjangan sosial antar siswa. Selain itu, langkah ini juga untuk menghindari praktik pembebanan biaya yang kerap dikeluhkan oleh orang tua siswa dan peserta didik setiap akhir tahun ajaran. Laksanakan perpisahan itu dilaksanakan secara sederhana. Kenapa? Sekarang ini banyak masyarakat melaporkan kepada kami, juga kepada pimpinan, adanya pungutan, adanya perjalanan ke luar kota, perpisahan di luar kota, studi tiru, dan juga adanya perpisahan yang memberatkan. Kami sebenarnya sudah memberikan surat edaran tanggal 9 Maret kemarin tentang larangan perpisahan di hotel atau yang bermewah-mewah. Namun Kadis Pendidikan tidak memberikan jawaban sanksi apa yang akan diberikan jika ada sekolah yang melanggar surat edaran tersebut. Robiham laporkan dari Padang.
Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Basu bali awak bisuhan.